Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk warga Jemaat GKPI Batu Najagar. Selamat hari Minggu. Dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan memulai kebaktian kita. Marilah kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Haleluya.
Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, arahkanlah pandangan kami senantiasa kepadamu. Teguhkanlah kerinduan kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, tuntun dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 tambah ayat 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 1 Korintus ayat 1, mulai pasal ayat 18 sampai dengan ayat 25. Mari kita membaca secara responsoria. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda
dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami.
tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia menghapus segala pemberontakan-Mu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ama Ek Saudi GKPI Batuna Jagar. O di bata na sangabi inu jima goarmu o do toto armahani dina sakinupamu marulu hamion manguji-nguji hototo bansa ngabdi goarmu Godang do basami di kami sugi ai daging todi luhu do ture bisupe simbolis di portidio dan pola umur di sudehanio ododo manami ale debata Arian namborngin sayudo basa sanga tawa sanga mata olopun Tuhan debata Jehovah Rahmat surama rahmat rindima pasanga undi batatai sapa sanga mata olopun Tuhan di bata Jehovah rahmat surama rahmat rindima pasanga undi batatai sanga
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu kita ini yang tertulis mulai dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah firman hukum Taurat pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 tambah ayat 3. Kasih
Marilah kita bersaksi mengikatkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengikatkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina GKPI Batuna Jagar. Umat pilihanku,
Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu,
dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia, kami mengucapkan dari GKP Batuna Jagar kepada kita semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema kita pada minggu pagi hari ini, sesuai dengan almanak GKP yang mengatakan firman Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa Nusantara TV, mungkin kita merasa prihatin setelah kita mengikuti berita tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita, dalam lingkungan kita, bahkan dalam negara kita. Di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kejahatan yang semena-mena. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Terjadi kesewenang-wenangan. Terjadi pembodohan. Terjadi pemerkosaan. Bahkan terjadi pembunuhan. Bahkan narkotika yang merajalela di lingkungan remaja dan anak-anak kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak perlu mencari siapa kambing hitamnya. Kita tidak perlu mencari kenapa dan apa yang menjadi alasannya. Tetapi yang perlu kita lakukan dan ingat adalah apa yang mau kita lakukan dan bagaimana menjadi jalan keluarnya. Hanya satu yang menjadi solusi yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan dalam perikop kita pada saat ini, dalam minggu pagi hari ini, Martin Luther mengatakan kembali kepada firman Tuhan, Holy the Bible. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang menjadi tolak ukur yang standar. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengurangi kenakalan remaja, kejahatan manusia adalah dengan mengatakan membangun karakter, pembangunan budi pekerti. Dan satu yang utama dalam membangun karakter setiap orang ada tertulis dalam 2 Timotius 3 sampai 16 sampai 17. Di mana dikatakan bahwa di dalam membangun sebuah karakter dibutuhkan firman Tuhan menjadi yang tolak standarnya. Di mana dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlukan untuk melakukan perbuatan yang baik. Hal ini dapat kita jumpai dalam firman Tuhan.
Karena firman Tuhan bisa mengarahkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan bisa menduduk. Karena firman Tuhan bisa mengarahkan apa yang benar dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pemirsa Nusantara TV. Itulah yang disampaikan melalui perikop ini yang sangat berguna untuk kita semuanya. Pujian kepada Tuhan dalam perikop ini menyatakan dan menyampaikan bagaimana manfaat firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Dapat kita jumpai dalam firman Tuhan ini yang tertulis dalam Mazmur 19 ini beberapa istilah yang dipakai dalam perikop ini. Yang pertama dapat kita jumpai bahwa ada istilah yang dinamakan dengan Taurat. Yang kedua ada istilah yang dinamakan dengan peraturan. Yang ketiga ada istilah yang dinamakan dengan titah atau perintah. Tetapi ini semuanya tertuju kepada firman Tuhan. Sekarang ini banyak kita kenal dan di mana itu bisa kita jumpai. Itu semuanya dapat kita jumpai dalam Alkitab. Karena itu semua berisikan tentang firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan bisa membentuk karakter yang baik? Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Juga pemirsa Nusantara TV yang ada di Indonesia. Yang pertama, firman Tuhan dikatakan sebagai Taurat yang bermakna petunjuk atau jalan. Yang bermakna penolong atau mengarahkan kehidupan kita. Karena Taurat bisa memperkenalkan jalan yang benar. Dan Taurat bisa menunjukkan inilah yang salah, inilah yang boleh. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kompas dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang menjadi mengarahkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini merupakan jalan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi juga pemirsa Nusantara TV. Juga dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan itu bisa menjadi yang sempurna dan tidak bercela, menjadi yang komplit, tidak memiliki unsur yang meragukan atau yang salah. Firman Tuhan bisa layak dipercaya. Firman Tuhan bisa menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Inilah salah satu masalah dalam kehidupan kita. Banyak dari kita saudara-saudara yang kasih Tuhan yang meragukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak dari kita saudara-saudara yang kasih Tuhan hanya mencari jati diri kita sendiri. Apa yang mau diperlukan di situ saudara-saudara yang kasih Tuhan? Yang diperlukan adalah firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan memberikan kepastian mana yang harus dijalani dan mana yang harus ditolak. Firman Tuhan sangat layak menjadi pegangan yang kuat yang tidak perlu diragukan karena dalam firman Tuhan dapat kita temukan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu iklan TV yang sangat terkenal di mana dikatakan bahwa apapun makanannya jadikanlah tes sosro yang menjadi minumannya. Apapun makanannya jadikanlah tes sosro yang menjadi minumannya. Mari kita bahasakan menjadi bahasa firman Tuhan. Apapun masalahmu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun keadaanmu, jadikanlah firman Tuhan yang menjadi tolak ukur yang standar dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan bisa memperkenalkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena firman Tuhan memperkenalkan mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan juga bisa dikatakan menyegarkan jiwa kita. Membawa orang kepada pertobatan. Sudah banyak orang yang mengalami ini. Banyak pertobatan terjadi ketika mereka mendengar
dan membaca Alkitab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada pengkhotbah yang terkenal yang bernama Del Modi yang mengatakan Alkitab diberikan kepada kita bukan untuk menyampaikan informasi kepada kita, melainkan agar kita mengalami transformasi atau perubahan. Salah satunya yang terkenal adalah yang mengalami perubahan dalam kehidupannya, yaitu seorang filsuf yang bernama Agustinus. Dia merupakan orang yang paling jahat dan terjahat. Seperti kata sekarang, Agustinus melakukan kejahatan di luar nalar kemanusiaan. Agustinus melakukan kejahatan yang sungguh luar biasa, di mana dia adalah seorang yang melakukan, di mana istilah sekarang ini, dia melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia melakukan yang terjahat dalam kehidupannya, bahkan membohongi kedua orang tuanya. Tetapi ada seorang perempuan yang selalu tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosan untuk mendoakannya, yaitu yang bernama Monica, ibunya sendiri. Di mana Monica selalu menangis, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan perubahan dalam kehidupan Agustinus. Suatu ketika Agustinus duduk di teras rumahnya dan dia mendengarkan anak-anak bernyanyi. Dengan nyanyiannya mengatakan demikian, ambillah dan bukalah Alkitabmu. Perkataan ini berulang-ulang didengarkan oleh Agustinus. Perkataan ini selalu didengarkan kalau dia duduk dalam rumahnya. Sehingga tergerak hatinya, dia membuka Alkitabnya yang sudah lama tidak dibukanya. Dan dia membaca, setelah membaca dia mengalami perubahan atau pertobatan. Firman Tuhan juga dikatakan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, sehingga bertumbuh dalam Tuhan. Ini dapat kita ibaratkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti susu yang memberikan pertumbuhan kepada anak-anak. Demikian juga firman Tuhan dikatakan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, sehingga bertumbuh dalam Tuhan. Seperti kepada orang yang tidak berpengalaman. Untuk anak muda yang masih muda diombang-ambingkan kehidupan, pemberian firman Tuhan sangat membantu sehingga mereka tahu memilih yang tepat. Satu yang paling menarik dari perikop ini adalah bahwa firman Tuhan ini bisa menjengkelkan jiwa kita. Kalau dilakukan akan bertambah-tambah sukacita. Bisa menjadi obat anti galau dalam istilah pada zaman sekarang ini. Ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita yang banyak menghadapi tantangan, pergumulan dan hambatan. Dalam menghadapi cobaan hidup, apa yang menjadi obatnya? Yaitu firman Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan solusi yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita coba dan kita rasakan sehingga karakter kita akan terbentuk menjadi karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba kita lakukan. Kalau ada masalahmu, pergumulanmu, buka dan baca Alkitabmu dan berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Rasakan efeknya, khasiatnya. Banyak sekali orang yang tidak jadi bunuh diri ketika mereka mau membaca Alkitabnya. Cobalah, bila Anda ingin hidup bahagia, jauh dari dosa yang membuat kita cemas, tetapi berjalan di jalan kebenaran yang membuat hati kita senang. Kuncinya adalah baca dan lakukan firman Tuhan itu. Ini menjadi resep dalam kehidupan kita. Semuanya kita harus kembali kepada Alkitab. Jadikanlah firman Tuhan menjadi tolak ukur yang sendar. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan tenaga kita, tetapi firman Tuhan yang menjadi tolak ukur. Saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakui akan semakin banyak dan rumit dan kompleks persoalan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi obatnya? Obat yang manjur adalah rajinlah membaca firman Tuhan.
Anda mau memulai hari pagi Anda dan menaiki tempat tidur Anda dengan hati senang, mulailah harimu dengan membaca Alkitab dan mulailah tidurmu dengan membaca Alkitab, maka solusi yang terbaik akan kita temukan di situ dengan tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tema minggu kita, firman Tuhan yang sempurna. Kalau kita mau sempurna di hadapan Tuhan, mari kita belajar tentang firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan mengarahkan kehidupanmu kepada yang dikehendaki Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kami pada minggu kami pada hari ini, agar kami selalu membaca, melakukan apa yang difirmankan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan juga yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berhubungan dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi tolak ukur yang standar dalam kehidupan kami. Sehingga apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, melalui firman Tuhan, kami akan disegarkan dan kami akan menerima ketenangan dan sukacita daripada Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami semuanya, dan biarlah kami, hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat ini, berkati juga pemirsa Nusantara TV dan seluruh karyawannya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka menjadi berkat dan sukacita bagi jemaat-Mu dan bagi negara kami ini. Sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan, sehingga kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 390 ayat 2 sampai ayat 3. Firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kita, Ibrani 13 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam sukacita.
Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam untuk kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua, khususnya juga pemirsa Nusantara TV yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. GKPI berdiri pada tanggal 30 Agustus 1964 di Pematang Siantar. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya GKPI semakin menyebar ke berbagai daerah termasuk desa Batuna Jagar. Puji Tuhan, GKPI Batuna Jagar berdiri pada saat ini.
terutama pada tanggal 6 Agustus tahun 1984 lahirlah GKPI Batuna Jagar yang dipimpin oleh guru jemaat pertama Bapak Penatua Situa MP Pakpahan. Awalnya GKPI Batuna Jagar mendirikan sebuah gereja yang berletak berlantai tanah dan berdinding papan. Adapun semua itu adalah sumbangan dari sukarela jemaat masing-masing yang terbentuk dalam sampai saat ini. Dan waktu itu, waktu berdiri GKP masih berpenduduk 12 kakak dan penatua 7 orang. Setelah 38 tahun berjalanlah priorisasi guru jemaat. Pada tanggal 15 September 2022 terjadilah pemilihan dan terpilihlah guru jemaat yang baru, yaitu saya sendiri, Situa M. Pakpahan. Puji Tuhan, jumlah GKP sampai saat ini sudah mencapai 80 jiwa atau 20 kakak kepala keluarga. Kenapa begitu sangat lambat perkembangan jemaatnya? Adapun anak yang menikah dari GKP Batuna Jagar, setelah pesta pernikahan itu orang itu merantau, dan sehabis itu juga tinggallah kami jemaat GKP Batuna Jagar sampai saat ini. Dan pada tanggal sekarang 3 Maret 2024, puji syukur kami ucapkan kepada pimpinan Nusantara TV yang sudah meliput secara online. Kami sangat bangga mengucap syukur kepada pimpinan Nusantara TV. Semoga sukses selalu Nusantara TV. Dan begitu harapan kami, warga jemaat GKPI semakin maju. Adapun saat ini GKPI Batuna Jagar merupakan salah satu pagaran dari Resort Dolok Sanggul. Setelah menjadi bagian dari Resort Dolok Sanggul, sudah ada 3 pendeta resort dan 1 pendeta pembantu yang melayani di GKPI Batuna Jagar. Antara lain 1 pendeta Hamzah Hutauruk, 2 pendeta Amosia Syanturi, 3 pendeta Winda Boru Sitohang atau pendeta pembantu yang juga merupakan istri dari Bapak Pendeta Amosia Syanturi. Dan puji syukur pada saat ini kami sangat bangga kepada Bapak Pendeta M. Tambunan yang sudah membawa jemaat kami semakin maju. Kalau kami mengingat jarak tempuh atau jarak kami ke resort kami, jemaat Batuna Jagar kurang lebih ini ada 16 km. Dan kami mengingat kalau jalan kami ini udah sangat susah. Begitu juga ke kabupaten. Harapan kami dari pemerintah supaya dapat memperhatikan dan memperbaiki jalan kami, mengingat anak-anak kami mulai dari SMP, SMA sudah keluar dari desa kami ini. Semoga harapan kami, kapanpun atau siapapun pendetanya nanti yang membawa jemaat kami ini ke depan, kami berharap semakin sukses. Horas, Shalom.